Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Minggu ini menggunakan tata ibadah 2, memasuki minggu kelima sesudah Epifani. Pelayan firman minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang SSI. Mari jemaat terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita tabiskan ibadah minggu ini dengan memuji Kidung Kabungahan 12 bait 1 dan 2, muliakeun Allah Pangeran. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing kita dalam kebaktian pada hari Minggu ini didasarkan pada kitab Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-29 yang mengatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi melalui saat teduh.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, bagi kita yang telah dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan segala pelanggaran kita, kini dengarlah kabar sukacita, sebagaimana disampaikan dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama ayat 18-19 yang demikian dikatakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari kesaksian firman Tuhan ini kita percaya bahwa bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan dan pengampunan dosa tersedia bagi kita sekalian. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku
dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, dan mari kita mempersiapkannya dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terputus dalam hidup kami. Dan dalam keyakinan itu juga kami percaya Tuhan menginginkan kami untuk juga menyatakan kuasa-Mu lewat kehidupan kami yang menjadi berkat. Oleh sebab itu kami ingin terus belajar mengenal kehendak-Mu. Kami ingin belajar melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka telinga kami, pikiran kami, dan hati kami. Berkuasalah atas kami ya Roh Kudus, agar ketika firman itu kami baca atau kami dengar, kami juga dimampukan untuk memelihara dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini didasarkan pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan aku seperti Dia, firman yang Maha Kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan, Ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang memelihara dan juga melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi,
Bagian Alkitab yang kita baca ini bagian dari Deutero Yesaya. Nah, sebelum saya melanjutkan, biarlah menjadi pengantar bagi kita untuk menjadi wawasan bahwa kitab Yesaya itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama Proto Yesaya atau Yesaya pertama, yang kedua adalah Deutero Yesaya, dan yang ketiga adalah Trito Yesaya. 3 bagian Yesaya ini ditulis dalam masa yang berbeda-beda. Proto Yesaya ditulis sebelum bangsa Yehuda mengalami pembuangan ke Babel. Yerusalem hancur 586 sebelum Masehi. Lalu kemudian bagian kedua, Deutero Yesaya, dituliskan pada saat bangsa Israel sudah berada di pembuangan. Yerusalem sudah hancur, Yerusalem sudah dikalahkan, dan betul-betul orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda semuanya dibuang, mengalami pembuangan. Lalu kemudian Trito Yesaya adalah bagian di mana orang-orang Yehuda sudah mulai mendapatkan angin segar dan mulai ada pengharapan bahwa mereka mulai kembali diperkenankan untuk membangun bait Allah. Jadi ada 3 bagian Yesaya. Proto itu ditulis dari mulai pasal yang pertama sampai pasal 39. Deutero itu pasal 40 sampai 55. Sedangkan Trito Yesaya ditulis dari pasal 56 sampai 66. Nah, bagian yang kita baca adalah bagian Deutero. Dari tadi yang sudah disampaikan, maka tulisan tentang Yesaya pasal 40 ini atau Deutero Yesaya ini dituliskan ketika orang-orang Yehuda baru memulai hidup sebagai orang-orang buangan. Yang sebelumnya memang sudah ada beberapa kali pembuangan, beberapa tahap. Dan ketika orang-orang Yehuda semua terbuang di tahun 586, disitulah lalu kemudian mulai ada bayangan pesimistis. Sudah mulai ada ketakutan. Sudah mulai ada perasaan-perasaan kehilangan pengharapan, putus asa, menyerah dan lain sebagainya. Menyerah ini bukan semata-mata tentang politik. Sikap pesimistis ini bukan semata-mata tentang sosial. Tapi bicara tentang pesimis, keputusasaan dan sikap menyerah, ini juga berkaitan dengan hal yang teologis. Mengapa teologis? Karena ketika mereka melihat bahwa Yerusalem hancur, bait suci hancur, di sana mereka mengalami pergumulan iman yang kuat dengan satu pertanyaan besar. Apakah Allah juga kalah? Apakah Allah juga dalam tanda kutip hancur oleh kehebatan ilah yang lain, dewa yang lain, atau orang-orang dari bangsa yang lain? Karena buat orang Yehuda, bait suci itu adalah simbol yang sangat krusial, sangat prinsip, sangat penting. Dan ketika bait suci hancur, mereka kemudian bertanya-tanya apakah masih ada pengharapan jika Allah saja kalah. Apakah ada pengharapan jika Allah saja tidak lagi berdaya untuk menyelamatkan bangsanya, umatnya dari pembuangan ini? Ini pertanyaan teologis yang dimunculkan oleh orang-orang Yehuda. Oleh sebab itu, orang-orang pada saat mereka mengalami pembuangan bertanya-tanya, apakah Allah kita sudah menjadi Allah yang lelah? Apakah Allah kita sudah menjadi Allah yang tidak punya daya? Apakah Allah kita sudah tidak punya kemampuan untuk menolong dan menyelamatkan kita? Apakah kehebatan dewa-dewa Babel, raja-raja dari bangsa yang lain berhasil mengalahkan Allah kita? Kenapa Allah kita tidak seperti dewa yang sana, dewa yang ini, ilah yang sana, ilah yang ini? Mereka membanding-bandingkan. Mereka bertanya-tanya. Mereka melihat kehidupan seperti seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Itulah sebabnya bagian awal dari Deutero Yesaya, Yesaya pasal 40 ini menggambarkan satu percakapan antara Tuhan dengan pembawa pesan, dengan si nabi ini, dengan sebuah dalam tanda kutip tantangan dari Tuhan.
Untuk bisa disampaikan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitakan kepadamu sejak semula bahwa Dia, Allah itu bertahta di atas bulatan bumi. Bahkan berkali-kali kalau kita membaca dari ayat yang pertama, kita menemukan bahwa Allah mendebat, Allah menantang. Mau kamu samakan dengan siapa aku ini? Mau dibanding-bandingkan dengan siapa aku ini? Kalau engkau melihat bahwa aku tidak melakukan apapun atau engkau sedang mengalami pembuangan, apakah itu serta-merta mau menggambarkan bahwa Allah tidak berdaya? Oleh sebab itu Nabi yang menuliskan kitab Yesaya ini kemudian diperintahkan untuk menjawab kepada umat bahwa Allah tidak pernah kalah. Bukan berarti ketika umat sedang berada dalam pencobaan yang berat, ketika umat mengalami pergumulan yang berat, atau ketika umat ternyata seolah-olah tidak mendapatkan pertolongan, maka tidak serta-merta itu membuat kita bisa menyimpulkan bahwa Allah tidak ada, Allah kalah, ataupun Allah tidak sayang. Tidak. Oleh sebab itu, kalau kita baca apa yang dituliskan dari mulai ayat ke-27 sampai 31, ketika orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan, Tuhan menjawab bahwa Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Allah kita bukan Allah yang bisa kita hitung matematis dan logis. Dia melampaui hukum-hukum matematika dan logika. Ia melampaui dari apa yang bisa dipikirkan oleh akal pikiran manusia. Tapi ada satu hal yang terus bisa dibuktikannya, bahwa Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan cinta kasih dan penyertaannya bagi kita. Mungkin ada yang pengen berontak, pengen ada yang protes. Mana Pak Pendeta? Katanya Allah tidak pernah meninggalkan cinta kasihnya. Allah tidak pernah berhenti menyertai. Tapi saya hidupnya semakin susah. Sejak tahun lalu ketika pandemi menyerang, saya semakin terpuruk dan bukan baik. Saya tidak pernah mengalami bangkit, tetapi semakin jatuh. Mungkin di antara kita ada yang semacam itu. Mungkin itu menjadi sebuah pergulatan dalam diri kita yang terus memprotes Tuhan bahwa enggak ada penyertaan Tuhan. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Tuhan tidak lagi perhatian. Tuhan tidak lagi sayang. Tuhan tidak lagi berdaya untuk menolong umatnya. Tapi di sini ditegaskan, no, Ia tidak pernah lelah. Ia tidak pernah menjadi lesu. Hanya kita yang memang secara akal dan logika tidak akan pernah bisa mencerna apa yang menjadi kehendak Allah seutuhnya. Akal pikiran kita terbatas. Logika kita terbatas. Bahkan digambarkan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi di sini kuncinya di mana dikatakan dalam ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi yang tidak mudah, yang tampaknya tidak ada lagi pengharapan, yang tampaknya tidak ada lagi masa depan? Maka Yesaya ini mau menegaskan, jangan pernah berhenti menantikan Tuhan. Jangan pernah berhenti membuka hati, membuka pikiran, membuka hidup kita untuk Tuhan masuk, berbicara dan bekerja dalam hidup kita. Khotbah minggu lalu kita baru belajar bagaimana roh jahat itu adalah roh kecemaran yang seringkali menguasai kita dan akhirnya membuat kita gagal memberi diri bagi Tuhan untuk bekerja, berkarya dalam hidup kita. Maka hari ini semakin ditegaskan,
Di tengah situasi yang tidak mudah, yang harus tetap terpelihara adalah jangan pernah kita kehilangan semangat menantikan Tuhan. Selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang kasih adanya dan tidak akan pernah meninggalkan kesetiaannya. Maka percayalah, pengharapan kita tidak akan sia-sia. Allah kita adalah Allah yang penuh cinta kasih dan berbela rasa kepada umatnya. Itulah yang kita imani dalam peristiwa Natal. 1 bulan lalu, 1,5 bulan lalu kita baru merayakan Natal dan sampai dengan saat ini kita percaya Allah hadir ke tengah dunia dalam rupa manusia adalah untuk menunjukkan cinta kasih dan bela rasanya yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Untuk menunjukkan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Bahkan Allah mau masuk ke dalam kesulitan dan pergumulan hidup manusia. Tenang, tetaplah berharap. Tenang, tetaplah menantikan Tuhan. Dia ada dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya, kita itu senang egois. Kita menantikan Tuhan. Kita senang menantikan pertolongan. Kita senang menantikan berkat. Kita senang menantikan kekuatan dari Tuhan. Tapi bersediakah kita juga menjadi gereja yang menjadi alatnya untuk memberi pertolongan? Gereja yang hadir untuk memberi kekuatan. Gereja yang hadir untuk memberikan pengharapan itu sendiri buat orang-orang di sekitar kita. Maka seharusnya kita memiliki iman yang logis. Kalau kita rindu Tuhan bekerja atas hidup kita, maka gak boleh putus di situ. Kita juga seharusnya memberi diri dalam kerinduan yang sama. Allah bekerja melalui hidup kita. Jadi jangan putus. Kadang-kadang kita rindu Allah menolong kita, Allah menyatakan karya yang menolong dalam hidup kita, tapi kita tidak mau Allah menyatakan kuasa yang menolong melalui hidup kita. Jangan berhenti pada semangat iman yang egois, tapi tetaplah maju. Kita tetap memegang teguh pengharapan Allah datang dalam hidup kita, tetapi juga kita memberi diri untuk Allah datang melalui hidup kita. Allah datang berbela rasa dalam hidup kita, tetapi seharusnya juga maju dan progresif. Allah datang berbela rasa melalui hidup kita. Jadi bukan hanya dalam hidup kita, tetapi melalui hidup kita. Sudahkah kita menjadi gereja yang juga bersedia satu paket komplit? Menerima berkat, menyalurkan berkat. Menerima kekuatan untuk memberi kekuatan. Menerima berbagai hal yang baik untuk menyatakan berbagai hal yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Karena apalah artinya kita mendapat kekuatan jika kekuatan itu bukan kita pakai untuk menguatkan orang lain. Apalah artinya kita menerima berkat jika berkat itu tidak kita pakai untuk memberkati orang lain. Apakah ketika kita serakah menjadi kita bahagia? Apakah dengan kita menyimpan segala berkat itu membuat kita menjadi lebih plong? No. Ingat perumpamaan laut mati. Semakin banyak yang ia terima tetapi semakin tidak ia salurkan. Bukan kehidupan di dalamnya, melainkan kebinasaan. Maka Yesaya ini mengingatkan kepada orang-orang Yehuda. Tetaplah berpengharapan, Allah tidak mati. Tetaplah berpengharapan Allah tidak kalah. Tetaplah berpengharapan Ia selalu ada. Dan dalam pengharapan itu jadilah orang yang terus menguatkan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang yang menyampaikan sukacita di tengah keyakinan bahwa kita pun dikuatkan dan diberi sukacita oleh Tuhan. Karena gereja yang sejati adalah gereja yang berbela rasa. Dan gereja yang berbela rasa adalah gereja yang mengimani bahwa Allah tidak pernah kalah.
Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Maka buktikan kedahsyatan Allah dalam hidup kita dengan siap berbela rasa menjadi berkat buat sesama. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kecukupan kepada kita semua, marilah pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan dilakukan dengan tenang, diiringi dengan instrumen musik. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan bagi kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi setiap kami. Tuhan senantiasa mencukupkan akan segala kebutuhan kami, baik selaku pribadi, keluarga, maupun jemaat-Mu ya Bapa. Kepada kami pada saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan yang kami yakini juga hanya karena Tuhan sendiri. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkati sehingga berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar juga dapat berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat-Mu Gereja Kristen Pasundan Bogor secara khususnya. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang Tuhan pergunakan untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati agar persembahan ini dapat dikelola dengan bijak dan penuh hikmat. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur dalam berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus doa ini kami mohonkan. Amin.
Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menjeru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang. Di sorga yang mekar, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita merendahkan hati di dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami datang dalam syafaat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus mau belajar untuk juga membagikan cinta kasih itu melalui sikap kami sebagai gereja yang berbela rasa buat orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, dalam syafaat kami mengingat dan dalam doa kami, orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Rossi dan juga untuk seluruh Pendeta Emeritus, Pendeta Deru Utama Noron, Pendeta Stefanus dan keluarga yang pada saat ini sedang terinfeksi COVID-19. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bapak Tripang Ripto, Ibu Tirto, Ibu Siti Wasia, Ibu Lantarina, yang pada saat ini juga secara khusus sedang dalam pemulihan pasca tindakan medis untuk apendiksnya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan dan memulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lim Winyo. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Ibu Mona yang pada saat ini sedang dalam pemulihan pasca tindakan kuret. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam proses pemulihan pasca COVID-19. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan setiap saudara-saudara kami. Tuhan juga yang menjaga anggota keluarga untuk tetap sehat, agar dalam kondisi sehat mereka semua bisa memberikan perawatan, pendampingan yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk gereja Tuhan, GKP Jemaat Bogor secara khusus Tuhan berkati agar dalam berbagai proses penyusunan program kerja 2021-2022 kami semua, majelis jemaat, komisi-komisi dan juga PPJ bisa berkoordinasi bersatu hati untuk menemukan kehendak Tuhan sehingga pada akhirnya ini juga yang akan kami lakukan di sepanjang tahun, yaitu pelayanan terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persiapan rapat kerja sinode dan rapat klasis. Tuhan berkati majelis sinode dan juga setiap kelengkapannya. Demikian juga untuk BP klasis dan komisi-komisi klasis. Bahkan ketika rapat kerja sinode dan rapat klasis akan dilakukan secara virtual, biar Tuhan juga yang mempersiapkan setiap utusan-utusan jemaat untuk bisa mengikuti rapat kerja sinode dan rapat klasis itu dengan penuh tanggung jawab. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk kehidupan berbangsa
yang pada saat ini sudah mulai banyak kasus-kasus muncul, terutama kasus-kasus intoleransi ya Tuhan. Di sana sini kami mengingat bagaimana tetap ada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan bangsa ini tercerai-berai. Maka biarlah kami juga boleh menjadi gereja Tuhan yang juga aktif dalam menyuarakan perdamaian, menyuarakan sikap saling menghargai, menyuarakan toleransi, sehingga gereja Tuhan, kami semua pada saat ini bisa menjadi duta-duta damai Tuhan di dalam kehidupan berbangsa. Kami juga mengingat ya Tuhan, para pemimpin kami yang pada saat ini masih terus berjuang untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Imunisasi ataupun vaksinasi COVID-19 sudah mulai dilakukan tahap demi tahap. Biar dalam berbagai proses di sepanjang tahun ini semuanya boleh dilancarkan dan masyarakat Indonesia memiliki kekebalan terhadap COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk penanganan kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan berbasis gender, bahkan juga kekerasan terhadap alam ciptaan Tuhan. Biarlah setiap kekerasan yang terjadi boleh diselesaikan, boleh dikurangi, bahkan biarlah gereja Tuhan menjadi duta-duta damai yang terus menyuarakan gerakan atau sikap anti kekerasan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana, baik mereka yang di Kalimantan Selatan, di Mamuju, di Merapi, bahkan di berbagai tempat lain yang pada saat ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Mereka harus mengungsi, mereka harus kehilangan harta benda, mereka harus kehilangan sanak saudara. Tuhan yang menghibur, menguatkan dan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saudari kami. Pakailah juga kami ya Tuhan, agar keberadaan kami juga terus boleh mengingat dan berbela rasa bagi mereka semua, dan bersedia untuk menyisihkan sebagian dari apa yang kami miliki ini untuk berbagi kasih bagi mereka semua. Kami juga mengingat untuk anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak yang pada saat ini sedang mengalami proses pembelajaran jarak jauh. Sebagian anak ada yang tidak memiliki fasilitas dan tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Demikian juga untuk berbagai proses kehidupan pertumbuhan anak-anak. Ada banyak situasi yang membuat anak-anak pada saat ini juga mengalami ketertekanan. Biarlah Tuhan, Kau juga yang menguatkan semangat anak-anak, sehingga dalam proses belajar, dalam tumbuh kembang mereka semua, mereka tetap dalam keadaan yang baik. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengandung, biarlah Tuhan juga menguatkan dalam proses kehamilan sampai tiba masa persalinan, semuanya dalam keadaan baik dan sehat, ibu dan anak semuanya boleh dalam keadaan baik. Inilah ya Tuhan seluruh seru permohonan syafaat kami. Kami sampaikan semuanya hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu,
mengasihi Kau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku, kita memiliki Allah yang tidak pernah lelah menjaga dan memelihara kita. Maka tetaplah pegang pengharapan itu di dalam hidup kita, bahwa Allah juga berjalan bersama kita. Dan sambil kita menjaga pengharapan itu, biarlah kita juga boleh menjadi anak-anaknya yang diutus untuk memberi pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita, menunjukkan sikap bela rasa kita. Dan marilah kita pulang menjadi berkat Tuhan, melanjutkan kehidupan kita dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.